Halo guys, kita ketemu lagi di channel YouTube Juragan Helm. Kali ini kita mau nge-review helm yang baru datang pagi ini dari Korea, yaitu HJC Arva 11 Pro Carbon ya. Jadi ini juga salah satu yang sudah ditunggu-tunggu dari bulan lalu, dan akhirnya pagi ini nyampe juga. Di belakang ini kita baru aja kedatangan banyak banget HJC Arva 11 Pro. Salah satunya ya ini karbon ya. Kita lihat dusnya seperti biasa, dus birunya si HJC seperti ini dalamnya. Nah, karena karbon, mungkin karbon takut lecet, jadi ada bubble wrap. Helmnya oke. Kita taruh sini dulu. Dan seperti biasa, semua HJC Arva 11 Pro pasti dapat dark visor ya, kaca dark visor 1 unit, dan pinlock ya, atau anti embun dari merek Pinlock yang grade-nya 120. Oke, lainnya di dalamnya ada ya biasa buku dan stiker-stiker HJC ya. Ada yang ukuran besar dan ukuran kecil nih, biasanya buat di kaca atau di visor. Oke, kita pinggirin dulu nih. Nah, ini helmnya. Kebetulan saya belum pernah melihat sama sekali dalam realnya yang sudah jadi, tapi tahun lalu saya sempat mampir ke pabriknya ya, biasa untuk audit-audit dan melihat shellnya yang lagi diproduksi ya, karena produksinya memang agak telat. Mestinya awal 2020, tapi diundur-undur terus ya karena ada masalah COVID dan lain-lain ya, jadi harus mundur. Tapi akhirnya ini ada di sini dan saya mau lihat pertama kali. Oke, seperti biasa diikat-ikat gini. Sarungnya oke. Ya, kita reveal sekarang ya. Dari sini aja karbonnya udah kelihatan banget. Nah, ya kayak gini mas bro ya. Kita suka karbon dan glossy. Lalu langsung aja kita, oh ya, selalu ada chin curtain ya, selalu ada di plastik terpisah ya, jadi jangan sampai kehilangan nih waktu buka helm, kadang mungkin terjatuh. Oke, kita lihat eksteriornya ya, bentuknya sih tetap sama HJC Arva 11 Pro. Lalu karbonnya ini kelihatan mewah banget, dan mereka bikin aksen-aksen kayak dicat lagi warna hitam-hitam ini ya, di sekitar ventilasi, di sekitar spoilernya, jadi kelihatan lebih garang gitu. Nah, ini juga nih di sekitar visor juga ada kayak di spray hitam. Saya nggak tahu ini memang, sepertinya sih harus dicat manual nih pasti ya sebelum di varnish ya, karena nggak mungkin dipakai stiker-stiker ya. Jadi good job ya HJC. Lalu kita lihat visornya dulu. Seperti biasa, HJC Arva 11 Pro itu mendapat kaca flat, standarnya bening, lalu free dark smoke, lalu sudah ada pengait untuk tear off-nya, atau kita sebutnya tear off post. Oke, dan tear off post ini dual fungsi ya, artinya di bagian dalamnya pengaitnya itu untuk mengaitkan anti fog-nya atau pinlock. Oke, lalu juga sudah ada visor lock di depan sini, di tengah. Saya lebih suka tabnya ini ada di tengah, karena nggak bikin kacanya itu melewat-melewat ya. Kadang kan tabnya beberapa helm ada di samping, kadang itu membuat visor ini kayak melengkung-melengkung gitu ya. Tapi kalau di tengah ini jadi center banget ya.
Ya, itu kacanya. Lalu juga untuk ratchetnya juga tetap sama. Mereka saya lupa namanya, tapi rapid fire atau apa ya. Karena lepas pasangnya itu prosesnya gampang banget. Tinggal dinaikin ke belakang, ini udah lepas ya. Pasangnya lagi, tinggal balikin ke semula, tinggal tekan aja. Ya, jadi mudah banget. Nah, saya udah bawa timbangan karena penasaran ya beratnya berapa. Jadi di sini beratnya 1,370 kilo ya, 1370 gram untuk ukuran L ya. Jadi ini saya udah bawa dua, ini ukuran L dan XL karena batoknya itu shell size-nya mereka ada 3 ya. Jadi untuk ukuran shell yang kecil untuk XS dan S, lalu ukuran shell medium untuk M dan L. L-nya segini 1370 dan M-nya tadi saya juga dapat info 1370 juga ya untuk M dan L ya. Lalu ukuran XL untuk yang batok besar itu beratnya 1,440 ya, 1440 gram. Yang double XL itu 1420 gram ya, malah lebih ringan yang XXL karena ya busanya lebih tipis ya. Kalau ini kan XL dan XXL batoknya sama tapi hanya beda ketebalan busa. XXL lebih tipis busanya jadi lebih ringan, kurang lebih seperti itu. Oke, jadi sekarang kita lanjutkan lagi tadi mengenai eksteriornya. Untuk lambangnya logo HJC itu mereka menggunakan kayak bahan plastik timbul jadi kelihatan mewah. Ventilasi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, ada 6 titik. Bagian depan untuk angin masuk, bagian atas kanan kiri masing-masing udah ada buka tutupnya, roller ya. Lalu bagian depan ada ventilasi di atas jidat ya. Kalau ini geser kanan kiri seperti biasa. Lalu di depan ini ada satu yang bisa kita dorong turun ya. Ini sih setahu saya untuk anginnya ini ke arah mendinginkan kaca bagian dalam ya, supaya nggak cepat berembun. Lalu ada ventilasi kanan kiri ini yang switch buka tutupnya ada di bagian dalam sini ya, di depan mulut ya, itu bisa digeser-geser. Oke. Berikutnya di bagian exhaustnya ya, atau outlets keluarnya untuk menarik angin yang panas dari atau hawa panas dari dalam kepala itu ada 1, 2 dan di atas ini harusnya ada 2 juga ya. Jadi ada 4 titik lubang. Lalu kita ke interiornya atau busanya ya. Bagian interiornya memang untuk yang carbon ini agak berbeda ya. Di bagian bawah sini ya, ini bahannya udah bukan yang model kayak sisik-sisik gitu kayak di Arva 11 Pro motif-motif biasa. Dan bagian sini juga berbeda. Ini kayak bahan apa ya, kayak bahan suede. Dan di sini yang istimewanya ada kompartemen atau tempat untuk memasang intercom yang namanya Smart HJC, Smart HJC. Itu mereka kerjasama dengan Sena juga, tapi khusus ya. Jadi mereka bikin slotnya dan nanti pasang di sini. Tapi kita belum ada ya, belum masuk di juragan helm. Oke, lalu di bagian busa interiornya di cheek pad dan linernya ini bahannya berbeda, warnanya lebih gelap. Kalau yang di motif-motif HJC lainnya warnanya kan abu-abu terang ya, tapi ini warnanya lebih gelap, lebih dark. Untuk talinya sendiri double D-ring, D-ring, warnanya pengaitnya warna gold, warna emas doff ya, jadi kelihatan nih lebih mewahnya ya. Ini ya warna ini sama sih seperti HJC Arva 11 Pro yang biasanya motif atau replika pembalap, biasanya seperti ini ya. Lalu kita lihat lagi ya, memang warnanya kombinasi warna kain untuk interiornya itu berbeda ya. Jadi yang untuk karbon ini lebih kelihatan dark, lebih kelihatan gelap. Oke, lalu kita lihat
di bagian dalamnya. Nah, karena tadi juga mereka sudah siapkan untuk slot intercom ya untuk Smart HJC, di bagian kupingnya juga sudah ada lubang buat pasang speaker ya. Ya ini mau pasang Sena tipe apa saja sih harusnya bisa ya, 30K, 50S, 50R, 20S itu bisa. Bahkan di bagian depannya karena ini sudah support untuk Smart IGC, mereka sudah ada kayak apa ya, ceglokan atau lubang untuk pasang mikrofon kecilnya ya. Kalau di Sena kan juga biasanya kalau di 30K atau 50S itu ada mikrofon buat full face ya, kabel dan ada mikrofon bulat kecil. Nah ini kayaknya nih pas nih ya. Jadi kalau mau pasang intercom di Arva 11 Pro Carbon ini udah oke ya. Lalu di sini kita ada yang ukuran L ya. Ini pastinya batoknya lebih kecil dibanding XL. Oh ya, satu lagi mengenai standarisasinya ya. Standar yang ada di HJC Arva 11 Carbon ini ada SNI tentunya dan DOT. Oh ya, saya jadi tadi baru perhatikan ya. Jadi yang Carbon ini dia nggak ada title Pro-nya. Ya, saya nggak tahu kenapa. Jadi mereka tulisnya hanya Arva 11 Carbon Fiber, tapi SNI dan DOT ya. Lalu di kardusnya saya juga perhatikan nggak ada tulisan Pro-nya, nggak tahu kenapa ya. Tapi ya ini yang masuk secara resmi ke Indonesia, bisa dibeli di Juragan Helm, dan kami sebagai distributornya tentunya ini barang resmi guys ya. Lalu apa lagi ya, next harganya ya. Harganya ini adalah 6.750.000 untuk yang carbon. Sudah dapat dark visor, sudah dapat chin curtain dan sudah dapat pin locknya ya. Pin locknya juga sudah grade yang 120 yang paling tinggi ya. Jadi teman-teman bisa membeli HJC ini di website kita juraganhelm.com atau di Tokopedia, Shopee, Bukalapak, nama kita Juragan Helm ID, atau lewat WhatsApp juga bisa 0815 1899 889, nomornya di sini ya. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kita ini dan Instagram kita ya, Juragan Helm namanya. Oke, thank you, bye.